Hello guys, welcome to my channel Rifki604. Di channel ini akan membahas video-video seputar sejarah, misteri, teori konspirasi, dan ada banyak video-video menarik lainnya yang bakal dibahas di channel ini. Bagi kalian yang baru bergabung, welcome. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Ketika kalian mendengar Kalimantan, apa yang pertama kali terbesit di benak kalian? Pastilah kalian akan menyebut suku Dayak, pulau yang memiliki banyak sungai dan juga hutan, serta kebudayaan yang beragam. Namun, terlepas dari semua itu, Kalimantan menyimpan jutaan cerita mistis yang di luar nalar. Karena baik suku Dayak maupun suku Banjar masih memegang teguh budaya leluhur mereka, yaitu dengan memuja roh-roh di tempat yang dianggap keramat. Dan kali ini aku akan membahas makhluk-makhluk mitologi yang ada di Kalimantan. Penasaran? Check this out. Rabing, atau lebih dikenal oleh masyarakat Kalimantan sebagai hantu banyu, merupakan sosok makhluk halus yang menempati perairan-perairan angker. Rabing dipercaya sebagai hantu sungai di kawasan angker. Konon, hantu tersebut menyerupai tikar yang ada di dalam air. Namun, beberapa masyarakat mengatakan Rabing kadang juga kerap digambarkan seperti kura-kura sungai, namun bertubuh manusia. Dipercaya, hantu Rabing kerap menggulung orang yang sedang berenang hingga membuat mereka mati lemas. Namun, ada juga yang langsung menariknya ketika orang tersebut berenang di permukaan hingga hilang tanpa jejak. Datangnya hantu Rabing bisa diketahui ciri-cirinya. Misalnya saja ketika permukaan sungai tenang, namun di dalam air terasa berputar-putar. Dengan mengetahui itu, maka masyarakat akan lebih waspada untuk menjauhinya. Selain menyerang orang yang sedang berenang, Rabing juga menyerang orang berperahu dengan rambutnya yang panjang dan mirip sotong. Hantu ini mampu membuat sebuah perahu karam. Lembu Swana adalah hewan dalam mitologi rakyat Kutai yang hidup sejak zaman kerajaan Kutai. Lembu Swana menjadi lambang kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Legenda Lembu Swana ini masih terus hidup di Kutai Kartanegara dan diyakini merupakan penguasa Sungai Mahakam dan tinggal di dasar sungai tersebut. Lembu Swana merupakan makhluk yang menunjukkan simbol kekuatan, kedaulatan kerajaan Kutai dan memiliki ciri-ciri yang unik, yakni berbadan lembu, bermahkota, memiliki belalai seperti gajah,
bersayap seperti Garuda, bersisik seperti naga, berekor panjang seperti singa, bertaji seperti ayam. Penduduk sekitar Sungai Mahakam meyakini Lembuswana sebagai makhluk yang disucikan, dan konon juga Lembuswana merupakan kendaraan bagi Batara Guru dan juga kendaraan spiritual bagi Raja Mulawarman yang bisa terbang dengan kecepatan super kilat. Raja Mulawarman memerintah kerajaan Kutai sekitar tahun 400 atau abad ke-5 Masehi. Falsafah yang mengiringi kisah Lembuswana ini adalah paksi Leman Gangga Yakso. Artinya, seyogyanya seseorang memiliki sifat mulia pengayom rakyat. Lembuswana menurut legenda mengawal bayi putri Karangmelenu. Putri ini kemudian menikah dengan Raja Aji Batara Agung, Dewa Sakti sang Raja Kutai Kartanegara pertama. Dan pasangan tersebut menjadikan Lembuswana menjadi kendaraan mereka. Sampai sekarang Lembuswana masih menjadi makhluk mitos, namun diyakini keberadaannya hingga hewan Lembuswana ini dijadikan simbol kerajaan Kutai Kartanegara dan ikonnya Kalimantan Timur. Bahutai adalah siluman anjing di dalam kepercayaan Dayak Ngaju. Juga dikenal suatu roh yang berbentuk anjing. Konon, Bahutai ini dapat dipelihara oleh seseorang dengan syarat bahwa ia harus merawat dan memberi makan kepada anjing ini. Apabila sang pemilik memiliki rasa amarah atau dendam dengan orang lain, ia dapat mengirimkan Bahutai peliharaannya untuk menyerang orang tersebut dan keluarganya. Konon, sang pengirim akan menggosokkan minyak Bahutai di rumah orang yang mau diserang itu. Sehingga setiap kali ia memasuki rumahnya, si korban merasa sangat sakit. Dan ketika dilihat oleh mata gaib, rumah tersebut dalam keadaan yang rusak parah oleh serangan Bahutai. Konon, Bahutai ini tinggalnya di bulan dan ada 4 jenis Bahutai, yakni Bahutai putih, Bahutai gabuk, Bahutai hitam, dan Bahutai belang. Dari keempat Bahutai ini, Bahutai belanglah yang paling ganas dan dapat disuruh untuk membunuh seseorang. Dan jika sang pemilik lalai memberi makan kepada Bahutainya, maka Bahutai ini dapat menyerang balik sang pemilik dan keluarganya. Kalau di Pulau Jawa memiliki makhluk genderuwo, yaitu sosok bertubuh besar, berwajah menyeramkan, dan berbulu lebat, begitu juga halnya di Kalimantan. Namun, di Kalimantan bukan disebut genderuwo seperti di Pulau Jawa, melainkan sosok besar tersebut dinamakan Maryaban. Ia berbadan besar dan berbulu, serta memiliki mata berwarna merah. Hantu Maryaban tinggal di dalam hutan yang jauh dari sentuhan manusia. Siluman ini termasuk siluman yang sangat sadis dan beringas. Ia sangat gemar akan darah, karena memang itulah makanan utamanya. Ia juga gemar memangsa hewan, bahkan manusia. Ia bisa menyerang dan menyantap manusia yang ia temui bila itu berada di dalam daerah kediamannya. Konon katanya, hantu Maryaban ini memiliki kesaktian, karena seseorang yang memiliki minyak Maryaban, katanya, orang itu akan kebal dan bahkan senjata tajam pun tak bisa melukainya. Oleh sebab itu, beberapa orang yang menganut ilmu hitam memanfaatkannya sebagai pegangan untuk kekebalan tubuh, dan bagi siapa yang menggunakan bulu Maryaban, konon katanya akan terlihat menarik baik pria maupun wanita. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia, berupa seorang perempuan dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan.
Kuyang sebenarnya adalah manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Konon menurut kepercayaan warga, hantu kepala ini mencari bayi dan darah wanita hamil setelah melahirkan. Jika Kuyang telah makan darah, maka kemampuannya akan lebih sakti dan tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan atau kekuatan alamnya. Pada siang hari, seorang Kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa. Tetapi, ia biasanya mengenakan pakaian jubah. Malam hari, Kuyang akan terbang untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya, yaitu kepalanya akan terlepas dari tubuhnya dan tubuhnya akan dia sembunyikan di tempat yang tersembunyi, entah di belakang pintu ataupun di tempat yang tidak bisa orang lain lihat. Dan sebenarnya Kuyang ini tidak hanya ada di Indonesia, namun di negara tetangga yakni Malaysia dan Thailand juga memiliki hantu serupa seperti Kuyang. Di Malaysia disebut dengan hantu penanggal, sedangkan di Thailand bernama Kraswe. Orang yang melihat Kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar. Ciri-ciri perempuan yang menganut ilmu Kuyang yakni konon ia tidak memiliki belahan bibir atau philtrum. Mereka menganut ilmu tersebut karena mencari keabadian dan awet muda. Dan tanda-tanda kemunculan makhluk jadi-jadian ini adalah jika Kuyang masih dalam radius 100 meter, maka akan muncul bau amis darah yang menyengat. Jika lebih, hanya akan terlihat penampakan cahaya merah, biru, atau kuning. Jika jaraknya di bawah 50 meter, biasanya terdengar suara seperti orang yang sedang mengorok. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Klik like apabila kalian menyukai videonya. Jangan lupa juga share dan subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel aku. Dan goodbye.